Tapi sangat disayangkan juga sih menurut aku ketika cuti ini dipotong ya. Terutama untuk orang yang tidak bepergian. Belum Natal nih, belum libur panjang, tapi kita udah ngelihat kayak dari minggu kemarin tuh udah makin banyak kayak signifikan gitu loh perubahannya yang datang bahkan dari luar kota, luar pulau juga gitu kan. Jadi kayak COVID semakin ngeri tapi kayak ketakutannya biasa aja menurun gitu. Gitu sih kalau aku ngelihatnya. Memang sih aku yakin banget dari pemerintah itu sebenarnya untuk mengurangi dari penyebaran COVID-19 ini gitu kan. Dalam artian kayak mencegah untuk orang-orang ini pulang kampung gitu. Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Aku Merah dan aku Jingga kembali hadir di Merah Jingga Podcast. Gak jadi liburan lagi, gak jadi pulang kampung, gak jadi cuti bersama yang sangat panjang, gak jadi long weekend. Akhir tahun gak jadi liburan. Menurut kamu gimana nih? Sebagai orang yang aku dari awal pandemi COVID ini sudah memutuskan untuk oke, sabar aja, nggak usah kemana-mana gitu. Jadi kayak keputusan dari SKB kemarin kayaknya nggak ngaruh banyak di aku sih. Justru malah meskipun ini liburannya dipangkas, aku nggak yakin loh orang-orang di luar sana bakalan tetap mematuhi aturan itu gitu kan. Pasti nanti ada aja yang bolos, ada aja yang mungkin ngambil cuti gitu kan. Iya jadi sih. kayak karena sekarang aja kan kita kerja di tempat wisata ya. Belum Natal nih, belum libur panjang, tapi kita udah ngelihat kayak dari minggu kemarin tuh udah makin banyak kayak signifikan gitu loh perubahannya yang datang bahkan dari luar kota, luar pulau juga gitu kan. Jadi kayak COVID semakin ngeri tapi kayak ketakutannya biasa aja menurun gitu. Gitu sih kalau aku ngelihatnya. Ya, selain kita kerja di tempat pariwisata, juga kebetulan kota yang kita tinggal ini juga banyak pariwisata dan ngerasa ya weekend itu udah beda banget sih sama bulan-bulan Mei, bulan-bulan April kemarin ya. Yang mana waktu pas bulan-bulan itu tuh weekend bener-bener sepi yang gak macet. Sekarang udah ngerasain dong macet. Kayak udah macet banget sumpah. Udah penuh gitu jalannya. I mean berarti udah banyak nih orang yang datang dan bahkan kayak bus-bus pariwisata juga udah enjoy aja gitu datang. Aku nggak tahu sih aturannya kayak gimana. Tapi kayak wow. Padahal angka COVID kemarin sempat nyampe puncak 8.000 ya, angka kasus positif harian gitu loh. Itu udah banyak banget sih. Dan ya itu udah semakin tinggi tapi kayak ya udah biasa aja gitu. Apa ya? Kalau aku ngelihatnya kayak ya karena mungkin pemerintah udah bikin aturan kayak pakai masker segala macam, terus jaga protokol kesehatan gitu. Masyarakat percaya bahwa tempat-tempat wisata sudah menjalankan aturan itu dan dengan pakai masker doang sama cuci tangan itu udah cukup gitu loh kayak buat kita. Kalau aku ngeliatnya kayak gitu. Padahal enggak ya. Yes. Masih belum tentu gitu. Karena bahkan OTG juga banyak gitu kan. Jadi kayak wow. Ya gitulah. Sudah di level capek dan bodo amat gitu gak sih? Karena ya mau apa ya, kayak kita ngerasa terbatasi banget karena adanya COVID gitu. Masa sih mau seneng-seneng tapi nggak bisa gitu kan? Ya aku sendiri sih sebenarnya nggak ngerasa yang dibatasin banget gitu karena bukan tipe orang yang memang nggak pernah kemana-mana ya. Iya benar, kayak bukan anak rumahan juga tapi nggak yang harus tiap minggu liburan gitu loh. Kalau aku pribadi gitu. Cuman aku mikir lagi kalau misalnya banyak orang di luar sana yang apalagi orang-orang di kota besar ya, mereka udah penat sama rutinitas, sama kerjaan, sama deadline gitu. Ya mereka butuh yang namanya liburan gitu. Tapi sangat disayangkan juga sih menurut aku ketika cuti ini dipotong ya. Terutama untuk orang yang tidak bepergian. Dalam artian gini, memang
akan ada banyak orang yang sengaja banget nih libur akhir tahun kalau misalkan masih seperti awal, yaitu di tanggal 28, 29, 30-nya libur ya. Karena kan pergantian dari yang Idul Fitri kemarin itu kan rencananya, jadi kayak dirubah diganti di akhir tahun. Itu sangat disayangkan banget karena apa? Pengen liburan itu gak cuma jalan-jalan gitu loh. Tapi bisa jadi liburan itu ya tidak bekerja, yang mana kayak ya udah pengen menikmati hari di rumah aja. Meskipun ya kan banyak orang tuh yang mengatakan, lah kamu kan udah di rumah terus nih tiap hari gitu. Ya tapi kan work from home, capek juga gitu loh. Ngurusin anak juga ya kan. Yes, ibaratnya kayak sama-sama ngurusin keluarga, sama-sama ngurusin rumah, masih sama-sama ngurusin kerjaan, itu kan capek. Nah, banyak orang juga yang menyesalkan, lebih kepada nggak cuman orang yang pengen pulang kampung ya, yang menyesalkan kok nggak jadi liburan cuti bersama jadi panjang nih gitu, tapi jadi kepotong. Lebih kepada aku tuh capek dari kemarin tuh kerja di rumah itu lebih ribet ya gitu kan, entah yang masalah trouble di sinyal lah, trouble di gadgetnya lah gitu, atau bahkan ketika harus banget nih minta tanda tangan dan segala macamnya, gimana ya caranya biar nggak perlu, itu ribet banget gitu kan, harus ngubungin ini ribet lagi gitu. Jadi pengen liburan yang bener-bener ya udah intens di rumah aja, nggak ngapa-ngapain gitu loh. Ya bener-bener liburan gitu loh, saatnya untuk menikmati waktu sendiri gitu kan, waktu family time bersama yang di rumah aja gitu. Jadi kayak antara dilema juga sih kalau aku pribadi ya. Di satu sisi aku memang bukan tipikal yang mau pulang kampung juga sih di akhir tahun, dalam artian kayak ya masih covid kayak gini, siapa sih? Aku bener-bener masih jujur masih kayak resiko ya. Iya, resikonya masih gede banget dan aku sayang banget sama orang tua aku ya. Jadi kayak mendingan gak usah pulang dulu, video call kan udah bisa gitu. Dan zaman sekarang gampang. Cuman di satu sisi yang ketika untuk yang WFH itu loh, yang harusnya bisa menikmati libur di rumah aja, gak ngapa-ngapain, gak perlu memikirkan harus deadline ini, harus udah di calling segala macam sama bos ibaratnya. Ternyata suruh masuk 3 hari itu. Jadi kayak iya bener-bener ya kan? Ya gitu. Jadi kayak libur ini tuh memang sih aku yakin banget dari pemerintah itu sebenarnya untuk mengurangi dari penyebaran COVID-19 ini gitu kan. Dalam artian kayak mencegah untuk orang-orang ini pulang kampung gitu. Karena memang yang sekarang tuh banyak itu kan terjadi di kota besar ya. Di daerah perkampungan ini masih cukup jarang, entah memang tidak terdeteksi, nggak tahu juga gitu kan. Ditakutkan akan meningkat lagi gitu, takutnya bawa gitu kan. Ya dari orang-orang yang pulang kampung gitu kan. Orang pulang Kasian kampung, banget. yang di kampung ternyata mungkin fasilitas kesehatannya kurang mumpuni gitu kan. Ditakutkan akan lebih banyak jatuh korban jiwa gitu untuk pandemi ini kan, juga nggak mau. Pasti pemerintah sih pengennya gitu. Cuma di satu sisi untuk yang benar-benar literally nggak kemana-mana juga selama pandemi, bener-bener work from home dan bener-bener kayak bahkan belanja pun enggak, dia lebih memilih untuk pakai aplikasi gitu ya belanjanya. Dateng, aku pengen liburan, dikiranya liburan cuma pulang kampung doang gitu. Bener-bener. Tapi sebulan yang lalu kalau nggak salah di Amerika aja nih, bisa dibilang ya negara yang udah bener-bener maju gitu kan, masyarakatnya pun mereka pulang kampung loh. Dan itu sekitar di hari pertama itu sekitar 10.000 bukan kasus 10.000 masyarakat mendatangi bandara untuk pulang kampung gitu. Kalau nggak salah acara Thanksgiving. Yes, Thanksgiving. Oke. Ya gimana ya, maksudnya mereka negara maju aja tuh masih memikirkan untuk pulang kampung juga gitu kan. Gimana orang-orang yang seperti kita gitu kan, yang Itu pokoknya ada liburan 3 hari aja tuh kayak langsung pulang kampung gitu kan. itu menandakan memang ya kekeluargaan tuh masih erat. Tapi Iya sih, yang tapi kan diharapkan lebih kepada ya mikir gitu ya nggak? gitu maksud aku. Lagi kayak gini malah pulang kampung dan malah masih ada yang bikin acara besar-besaran. Kawinan. Padahal kawinan lagi kayak gini mumpung banget ya, dikitin tamu undangan dengan alasan lagi COVID gitu. Memangkas anggaran sebenarnya. Bener banget gitu loh. Tapi malah tetap aja ada yang besar gitu. Kayak ini gimana sih gitu. Meskipun ya ini kabar terbaik juga, kabar baik, vaksin juga udah datang ya kemarin. Tapi kan sebenarnya itu
apa ya? masih ini Mhm. ada yang ya aku nggak tahu sih udah kayak gimana progresnya, tapi kayak cukup banyak juga orang yang masih khawatir sama vaksin tersebut karena terlalu cepat juga gitu kan untuk sebuah vaksin jadi gitu. Tapi ya wow, keren banget sih udah bisa jadi vaksin tuh, menurut aku udah luar biasa banget. Semoga aja sih dengan adanya vaksin ini bisa mengurangi ya di tahun 2021 ke depan ini jadi wajah baru gitu kan. Yes. Covid sudah berakhir gitu harapannya. Harapannya Harapannya. begitu, karena saya sendiri capek Bu ya, kayak kemana-mana pakai masker gitu. Ya it's okay sih gitu, cuman maksudnya kayak dalam kondisi yang kita tuh diharuskan gitu loh, bukan karena memang kalau Memang dulu kan kayak keinginan. kemana-mana ya naik motor pun saya pakai masker gitu, cuman sekarang tuh kayak kok beda ya rasanya gitu loh, kayak aku harus pakai nih gitu. Kayak ada kewajiban. Kalau dulu tuh kayak nggak pakai, lagi nggak pengen pakai nih, ya udah nggak pakai Iya gitu. bener gitu. Kalau sekarang nggak pakai masker, wah bisa-bisa kamu nanti dikejar-kejar sama orang. Iya bener. Walaupun ya masih banyak sih kayak di desa-desa gitu, di tempatku masih ada aja gitu yang nggak pakai gitu. Iya sih, bahkan kemarin aja aku beli jajanan gitu ya, dan takut sih, dan aku tuh baru sadar ketika udah jadi gitu. Jajan ini loh, kayak chiller gitu loh. Bapaknya nggak pakai dong, dan aku tuh baru sadar ketika udah waktu aku lagi makan, terus kayak inget tadi bapaknya nggak pakai masker deh, terus jadi kayak oh my god gitu. Tuh kan jadi kayak satu momok aja gitu loh, satu orang nggak pakai masker tuh jadi kayak oh wow ngeri gitu. Padahal mungkin sebelum ini kayak ya udah biasa aja, justru orang yang pakai masker kayak malah kamu tuh sakit apa ngapain sih pakai masker gitu kan? Mending dibilang sakit, sombong banget sih kamu pakai masker kemana-mana gitu. Padahal ya belum make up Bu gitu. Padahal kayak lagi males aja gitu. Bener. Males nyapa orang mungkin ya, lagi kondisi kayak aduh lagi nggak pengen diganggu gitu loh, jadi pakai masker. Atau kondisi lagi ngantuk, biar kalau tidur nggak mangap gitu kan. Bener. Iya kan, astaga. Tapi ya semoga apa ya, kesadaran masyarakat Indonesia untuk ayo dong biar cepat kelar nih Covid gitu. Ya jangan mudik lah, maksudnya kayak mudik. Aku tahu sih orang-orang yang di luar kota itu merindukan orang tua, terus juga keluarga gitu kan. Cuman kan dengan adanya teknologi sekarang ini juga at least bisa membantu lah, walaupun nggak secara fisik kehadiran kita tuh bener-bener deket gitu kan. Tapi kan ya video call tuh bisa banget ngebantu gitu nggak sih? Iya, ya bisa dibilang suatu kemendingan. Ketika pandemi ini datang di era udah teknologi udah luar biasa maju gitu. Kebayang nggak sih masih HP, masih yang bunyinya poliponik gitu. Monoponik malah ya. Monoponik lumayan tuh. Di saat kayak nelpon gitu masih mahal gila gitu kan. Astaga. Kayak mau ketemu keluarga susah, gimana coba kebayang. Kalau sekarang udah mending lah ya. Harganya lebih murah gitu ya, relatif lebih murah dan lebih mudah juga untuk kita bisa menghubungi kerabat kita yang jauh gitu. Itu tadi dari sisi merah yang mana memang kamu itu memang ya orang sini, tinggal di sini juga, keluarga di sini semua. Dan dari sisi aku pun ya, meskipun aku juga dari luar kota, ya udah aku sabar-sabarin banget nih selama 1 tahun ini nggak kemana-mana. Sekali ding di bulan Maret waktu pas belum Covid datang, Maret atau Februari gitu aku sempat pulang kampung. Ya udah itu doang terakhir. Kayak sekarang kayak mau pulang tuh, meskipun waktu itu orang tua aku masih kayak ya udah nggak apa-apa pulang aja gitu, nanti kamu di rumah aja, tetap aja kayak nggak takut gitu loh, takut nanti orang tua aku kenapa-napa, keluarga aku kenapa-napa gitu loh. Bukannya tidak percaya kepada Allah ya, Yes. lebih kepada ikhtiar gitu loh. Ini adalah salah satu ikhtiar, salah satu jalan Nah, untuk itu. Gitu. itu aku paling benci sih kalau misalnya kayak ya udah nanti kalau misalnya ibaratnya meninggal karena Covid juga udah takdir gitu. Takdir. Lu kan itu salah satu cara untuk mencegah gitu ya, dengan kamu nggak ketemu sama orang gitu, bukan kayak ya bener yang namanya mati, kalau mati ya udah mati aja gitu. Cuman kan ya nggak gitu juga. Ada gitu. usahanya gitu kan, gitu. Aduh. Ada cara untuk kamu tidak, oke lah kalau misalnya kamu takdirnya meninggal karena Covid gitu, tapi jangan bikin orang ketularan kamu juga gitu kan. Jadi kayak tolong dong gitu, gunain masker Anda kemana-mana. Tolong dong untuk di rumah aja kalau misalkan kamu nggak ada penting-penting banget gitu lah untuk mendatangi suatu tempat gitu kan.
Kayak gitu sih. Tapi nih kalau misalnya ya kamu kan udah ibaratnya kayak oke, tahun ini nggak mudik gitu ya. Kalau misalkan nih besok itu akhir tahun ini ada kesempatan buat mudik gitu ya. Tetap pengen mudik nggak? Kalau pengen banget. Siapa sih yang nggak pengen? Tapi kembali lagi kalau misalkan nggak ada hal yang penting banget, nggak ada hal yang urgent banget mengharuskan aku untuk ke lokasi gitu. Siapa tahu ya tiba-tiba aku beli tanah gitu kan, harus tanda tangan ke notaris ke kota tersebut gitu. Nah itu beda urusan ya, beda cerita gitu. Tapi kalau misalkan nggak ngapa-ngapain, cuman kayak ya udah buat senang-senang aja, nanti kita kumpul rame-rame. Itu kan lebih, aduh jangan deh gitu, kayak nggak usah dulu gitu. Kalau aku pribadi sih kayak gitu. Dalam artian keluar kota, it's okay, asal emang bener-bener itu adalah hal yang urgent yang memang kita nggak bisa dilakuin secara jarak jauh gitu sih. Tapi kalau misalkan bisa dilakuin secara jarak jauh, ya buat apa? Ya tuh. Ya ngabisin energi. Ya ngabisin duit juga, lagi penghematan gitu kan, bener. masa kayak gini. Meskipun juga dari pemerintah juga kemarin sempat kayak ayo dong belanja gitu, karena untuk perputaran uang juga kan gitu. Ya bisa banget sih untuk kamu nih membeli sesuatu dari kerabatmu, dari kolegamu yang mana mungkin jualan makanan atau bahkan ya jualan apalah gitu yang kira-kira kamu memang butuh, beli dari yang deket juga itu bagus banget ya sih. Bener. Tapi kalau lagi nggak ada duit ya jangan maksain. Jangan. Jadi liburan akhir tahun di rumah aja ya. Di rumah jangan aja. Kemana-mana. Tapi sedih sih 3 harinya itu loh, yang seharusnya emang ya liburan di rumah aja gitu loh. Iya benar. Tapi dan di iya. Jogja juga kapan ya 2 hari yang lalu kalau nggak salah yang bilang bakalan diperketat. Aku sih belum baca untuk berita lengkapnya kayak gimana. Cuman apakah diperketatnya, kan kemarin sempet tuh yang pas lebaran itu di perbatasan Magelang sama Prambanan ya. Oh iya. Itu di ada yang apakah jaga. bakal sistemnya kayak gitu juga atau gimana? Cuman kalau aku ngelihatnya ya, yang sistem kemarin itu kayaknya nggak terlalu ini juga sih, efektif juga sih. Karena ketika misalnya aku dari Klaten nih, alamat Klaten mau ke Jogja untuk kerja gitu. Oh iya, banyak juga ya orang Kan kayak Klaten yang gitu. kerjanya di Jogja. Susah juga gitu. Sebetulnya kita rumahnya di Jogja, kerjanya di Klaten. Ya bener. Jadi ya semoga untuk, kalau aku pribadi ya karena tinggal di Jogja juga gitu kan, yang dimaksud pemerintah untuk memperketat nih emang benar-benar nanti bisa efektif gitu loh untuk mereka yang mungkin dari arah jalur darat, udara ataupun juga laut gitu ya. Benar-benar memang sistemnya harus lebih baik daripada pas lebaran kemarin untuk ya itu sih menekan angka kunjungan gitu ya. Persetan atau ibaratnya kayak aku nggak ngerti ya urusan kayak untuk iniin pendapatan dari pariwisata gitu. Cuman kan ya pasti ada yang harus dikorbankan kayak gitu. Iya sih, benar banget. Ya dilema pasti, dilema. Siapa sih yang nggak pengen kehilangan cuan gitu kan? Tapi ketika kondisinya makin parah kayak gini juga, kamu yakin masih mau bahagia di atas penderitaan orang? Ya, lihat nggak sih para nakes yang udah berbulan-bulan ini mereka kerjanya kayak gitu, dipenuhi dengan kekhawatiran karena mereka mau nggak mau pekerjaannya di bidang itu gitu loh. Terus kayak dengan enjoynya, hahaha, foto-foto di mana-mana, posting, kesel nggak sih? Ya itulah ya, semoga balik lagi ke kesadaran masing-masing sih. Iya, benar banget. Dan ya, padahal kalau misalkan libur akhir tahun ini tetap ada full, aku senang banget sih karena bisa, siapa tahu ya di rumah bisa lebih sehat gitu kan, dengan tidur lebih nyaman gitu kan, karena nggak penuhi dengan beban kerja gitu. Lebih waras. Nah itu dia. Tapi ternyata tidak, karena ya pasti nih akan lebih banyak orang yang keluar daripada di rumah. Kalau dari pengalaman berkaca di beberapa bulan-bulan terakhir gitu kan, ketika ada liburan panjang dikit langsung pada penuh nih jalanan. Kayak yang bulan Oktober ya, libur panjang itu. Sedikit lupa kalender, coba kita cek. 2020 tuh kalau nggak salah bulan Oktober kemarin deh yang ada libur panjang, langsung angka tindakan COVID-nya signifikan. Iya.
ya Oktober nih, yang 28 sampai 30, 28 dan 30 Oktober. Karena di tanggal 29-nya kan Maulid Nabi. Itu langsung kan angka COVID-nya. Itu aja cuma 3 hari ya. Yes. Enggak dong, dari tanggal 24 dong. Kan 24-nya Sabtu. Oh iya. 25 Minggu. 25. Iya bener. Enggak ding, bener. Enggak, 28 libur. Terus 29-nya Maulid Nabi. Tanggal 30-nya juga libur Maulid Nabi itu. Terus 31 sama tanggal 1-nya itu kan hari Sabtu dan Minggu. Jadi kayak 5 hari ya. Lumayan. Ya bagiku dulu juga lumayan tuh, pasti udah pulang gitu kalau udah tanggal kayak gitu. Dan bahagia banget karena tempat kerja pariwisata pasti rame. Tapi karena lagi COVID gini tuh jadi kayak sesuatu yang mengerikan gitu. Di satu sisi kayak iya, siapa sih yang nggak suka ya dengan adanya tingkat kunjungan main gitu kan. Tapi di satu sisi kayak oh my god, masih gini. Ya semoga aja sih Anda tuh bisa menjaga protokol kesehatan ya. Tapi meskipun menurut aku pribadi prokes itu nggak terlalu ngaruh sih untuk saat ini. Tapi alangkah lebih baiknya kamu tetap lakukan itu. Setidaknya itu adalah salah satu jalan. Meminimalisir. Meskipun kan ada juga tuh yang kayak ngapain sih kayak gitu, udahlah percuma. Tetap aja bakal ketularan suatu hari gitu. Tapi kan setidaknya bisa meminimalisir resiko untuk menular lebih tinggi lagi gitu dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada gitu. Jadi akhir tahun ini nggak usah kemana-mana sih, di rumah aja ya. Menghemat budget, menghemat anggaran, siapa tahu nanti tiba-tiba dilamar gitu kan, terus harus nikah gitu ya. Nikahnya di KUA aja. Iya bener. Gratis. Cukup sewa jasa foto-foto sama catering ini ya, catering kotakan gitu. Bener, nasi box. Box, udah murah, meriah, bahagia, sejahtera. Iya, yang belum nikah ya, yang udah nikah ya jangan nikah lagi gitu. Iya. Kasian yang masih single. Jadi nggak jadi pulang kampung lagi ya di akhir tahun.